Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salum. Selamat pagi dan salam bahagia bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi bagi kita. Firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 15 Januari 2022, tertulis di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1. Demikian dikatakan firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Molo dibibeltai di dok masongonon, dirajumi jolmai mahami, parhaladoni Kristus, jala juara bagas niaka hahomion ni dibata, ima sahatna hatani dibata. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengkritik hamba Tuhan itu biasa. Bagaimana dengan menghakimi hamba Tuhan? Itulah yang terjadi di tengah jemaat Korintus. Mereka menghakimi para hamba Tuhan, termasuk Rasul Paulus. Oleh sebab itu, dalam pasal ini, Paulus memberikan pengajaran dan sekaligus teguran kepada jemaat Korintus supaya memiliki sikap yang benar terhadap para hamba Tuhan. Bagian pertama mempertegas status para hamba Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Kristus yang diberi tugas khusus, sehingga mereka bukan bertanggung jawab kepada manusia, tetapi kepada Allah. Boleh kita baca pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5. Jadi jemaat Korintus tidak berhak menghakimi mereka. Di bagian kedua, Paulus mengungkapkan penyebab perilaku yang tidak sepatutnya dari jemaat Korintus tersebut, sekaligus menawarkan jalan keluar. Sumber masalah sebenarnya masih terkait dengan pembahasan pasal sebelumnya, yakni kebanggaan diri berlebihan yang melahirkan kesombongan sehingga menganggap diri sendiri begitu penting, bahkan seolah-olah sudah menjadi raja. Pasal 4 ayat 8. Paulus menawarkan solusi bagi mereka lewat nasihat sebagai seorang bapa. Turutilah teladanku. Pasal 4 ayat 16. Teladan apakah yang dimaksudkan Paulus? Tidak memandang status diri melebihi yang sepatutnya. Pasal 4 ayat 6. Sebuah sikap yang bukan hanya menolongnya menjadi tidak sombong, sehingga tidak jatuh ke dalam dosa, menghakimi sesama, tetapi sebaliknya justru memberikan kekuatan untuk rela direndahkan demi Kristus. Pasal 4 ayat 9 sampai ayat 10. Dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Pasal 4 ayat 11 sampai ayat 12. Dari pengajaran Paulus, kita bisa menyimpulkan kunci kehidupan bergereja yang damai, yaitu tidak menganggap diri lebih penting daripada orang lain, rela direndahkan demi Kristus, dan membalas kejahatan dengan kebaikan.
sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Istilah hamba Tuhan kian marak dalam pelayanan kekristenan masa kini, di mana banyak orang bangga melihat gelar hamba Tuhan tersebut, melekat kepadanya tanpa memahami makna sesungguhnya kata hamba tersebut. Seiring berjalannya waktu, pengertian kata hamba Tuhan secara perlahan mengalami pergeseran. Seiring dengan ada anggapan bahwa menjadi hamba Tuhan berarti harus mendapatkan perlakuan khusus atau servis plus, beroleh penghormatan dimanapun, melayani dengan segala fasilitas yang memadai. Hal ini tidak 100% keliru. Itu adalah bonus atau berkat yang mengikuti pelayanan hamba Tuhan. Namun jangan sampai hal ini mengalihkan motivasi kita, sehingga tidak lagi mencerminkan jiwa pengabdian, melainkan hanya tuntutan profesi yang menyebabkan kita keluar dari jalur Tuhan. Di awal suratnya yang ia tulis kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menyebut dirinya hamba Yesus Kristus. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Roma pasal 1 ayat 1. Begitu juga di hadapan jemaat Korintus, Paulus menyadari benar makna kata hamba yang melekat ada di dirinya, yaitu tidak lebih dari seorang budak. Sebagai budak, ia harus mengabdikan diri dengan segenap jiwa dan raga untuk tuannya. Jadi hamba Tuhan juga bisa diartikan orang-orang yang membaktikan setiap napas hidupnya untuk Tuhan, melepaskan segala kenyamanan duniawi, tunduk kepada pemerintahan surgawi, dan tidak punya hak untuk menuntut, serta bukan seorang bos. Paulus mengakui dirinya adalah hamba Yesus Kristus. Adapun jawaban sebagai rasul diberikan oleh Kristus kepadanya, bukan ia sendiri yang mengangkat dirinya sebagai rasul, tetapi Paulus tetap mengedepankan status dirinya yang tidak lebih dari seorang hamba. Dalam perjalanannya sebagai seorang hamba Tuhan, Paulus melayani dengan tulus, tidak bersikap menuntut, tidak mencari keuntungan diri sendiri di balik pelayanan, melainkan mengabdi dengan sungguh-sungguh demi kemajuan Injil di muka bumi. Jadi tugas pelayanan adalah menjaga mandat kepercayaan Tuhan. Allah menitipkan tanggung jawab kepada kita agar dikerjakan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, penilaian pelayanan kita adalah Tuhan. Ia menjadi standar kesuksesan pelayanan kita. Pasalnya, kepercayaan tersebut bersumber darinya. Fokus kita adalah mendapat kepercayaannya. Kita harus mengejar pujian dari Allah, bukan dari manusia. Pada saat bersamaan, kita juga harus membawa pujian kembali kepada Tuhan melalui pelayanan. Karakter seorang pelayan terpercaya adalah integritas hidup dalam pelayanan. Hidup berintegritas artinya menyodorkan transparansi. Tidak ada perilaku yang disembunyikan atau takut diketahui orang lain. Antara pelayanan dan kehidupan sehari-hari adalah sama sekaligus menyatu. Artinya,
ada keselarasan antara kata dan tindakan. Apa yang dikatakan itu juga yang dilakukan. Marilah kita menjaga integritas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Dipermuliakanlah namamu di dalam hidup kami. Karena kasih anugerahmu yang senantiasa menyertai hidup kami. Tuhanlah yang memilih kami menjadi hamba-hambamu, pengikut-pengikutmu di tengah-tengah dunia ini. Kami selalu percaya bahwa Tuhan memberikan standar hidup kami yang selalu setia untuk melayani Tuhan. Kami harus melayani Tuhan di dalam kerendahan hati kami, bukan untuk kesombongan, keangkuhan. Kami dipanggil untuk melayani Tuhan, dan Tuhan berikan Roh Kudus-Mu pada kami, agar kami dimampukan, dikuatkan, diberikan hikmat untuk melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini, melalui profesi kami, pekerjaan kami, atau sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih untuk melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menjadi pengikut-Mu, dan berkati kami Tuhan selalu di dalam kehidupan kami ini. Terimalah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Horas Salum.